Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Permatasari dengan NIM C1F01081, mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2018 dari kelas R005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah dengan judul Sumber Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra SEMSI. Sebelum kita mulai presentasinya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar bisa menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Di dalam sumber hukum Islam terbagi menjadi beberapa subtema, yaitu adalah jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang kedua, urutan pengambilan hukum. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran. Yang keempat, fungsi as-sunnah. Yang kelima, fungsi qiyas. Yang keenam, fungsi ijma. Baiklah, kita saksikan video presentasi berikut ini. Hukum Islam. Kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafal masdar al-hakam. Kata-kata tersebut tidak digunakan di dalam literatur hukum Islam klasik maupun usul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, periode klasik menggunakan istilah al-adilah al-syariah, sedangkan yang dikehendaki dengan mashadir al-hakam yang digunakan oleh ulama kontemporer sekarang ini juga sesuai dengan istilah al-adilah al-syariah. Kemudian yang dimaksud dengan mashadir al-hakam adalah dalil-dalil hukum syariat yang diambil atau diistimbatkan daripada untuk menentukan sebuah hukum. Adalah jenis dan definisi sumber hukum Islam. Jenis dan definisi sumber hukum Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Di dalam hal ini, yang pertama menjadi pedoman dalam pengambilan hukum Islam adalah Al-Quran, di mana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat, yaitu umat Islam. Kedua adalah hadis. Hadis adalah hukum yang bisa menjadi patokan setelah Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas adalah suatu hukum yang bisa diambil setelah menentukan dalil atau hukum dari Al-Quran dan hadis. Urutan pengambilan hukum terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ulama mengambil urutan pengambilan hukum melalui Al-Quran, yang kedua melalui hadis, yang ketiga melalui ijma dan qiyas, di mana urutan ini sudah ditentukan dari berbagai abad yang lalu sesuai dengan urutan yang berlaku. Mukjizat Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berasal dari bahasa Arab yang artinya membaca. Bentuk masdarnya artinya bacaan. Apa yang tertulis padanya seperti tertuang dalam ayat Al-Quran. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada umat manusia dengan melalui jalan mutawatir. Bila membacanya, kita mendapatkan pahala, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Mukjizat Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi umat Islam. Yang kedua, menjelaskan maslahat terjadi pada masa atau umat sebelumnya. Ketiga, penyempurna dari berbagai kitab. Keempat, menantapkan iman Islam. Kelima, tuntunan dalam menjalankan setiap sendi kehidupan. Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman. Yang pertama, ilmu tauhid, yang kedua ilmu hukum, yang ketiga ilmu sejarah Islam, yang keempat ilmu tentang ajaran agama Islam. Fungsi as-sunnah. Fungsi as-sunnah menurut hukum Islam adalah as-sunnah berfungsi sebagai penguat atau takkid atas apa yang dibawa di dalam Al-Quran. Kedua adalah as-sunnah sebagai penjelas, tabiin atas apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah as-sunnah sebagai mustaqilah atau menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Qiyas. Al-Quran berisikan petunjuk yang lengkap tentang segala hukum atau peristiwa yang terjadi terhadap kaum muslimin, baik peristiwa tersebut sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Al-Qiyas merupakan metode ijtihad dan sarana pengendalian atau istinbat hukum bagi peristiwa yang tidak disebutkan secara tegas atau sahril dalam nas. Al-Qiyas berfungsi dalam berperan sangat penting dengan menggunakan hukum peristiwa yang tidak disebutkan di dalam nas tersebut. Ijma. Ijma mempunyai fungsi sebagai hujjah syariah yang sangat kuat dalam menetapkan hukum-hukum yang bersifat budaya secara nas agama, karena ijma bersandar pada dalil syariah baik secara eksplisit maupun implisit. Bahkan jumhur ulama juga berpandangan bahwa ijma merupakan hujjah syariah yang wajib diaplikasikan, karena umat Islam telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersepakat berada di atas kesesatan. Dari pemaparan video di atas dapat kita ambil kesimpulan adalah dengan
adanya beberapa penjelasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pentingnya memahami sumber hukum Islam, karena Islam adalah agama kita dan kita harus mendasari setiap tingkah laku kita dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, kita harus benar-benar mendasarinya berlandaskan dengan Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah, dan Ijma'. Dan di sini kita juga harus mengerti tujuan dan sasaran utama Islam dalam menyampaikan sumber hukum Islam tersebut. Dalam hal ini kita harus benar-benar mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan kemaslahatan bagi setiap umat. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.